Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Purnama. Di sini kami ingin memberikan analisis komparasi dari kinerja linear search dari brute force dibandingkan dengan binary. Ya. Nah, pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu Putu Gedara Manikmas dengan NIM 36. Dan perkenalkan saya Iwan Diwangga Dinata dengan NIM belakang 56. Lalu perkenalkan saya Krisdian Redita dengan NIM 37. Oke. Nah, di sini untuk komparasi kinerja yang kami komparasikan adalah sistem pencarian menu digital dari UMKM di bidang kuliner. Tuh, boleh di next. Oke. Nah, adapun timeline yang akan kami jelaskan selama presentasi ini berlangsung, yaitu diantaranya yang pertama latar belakang dan permasalahan yang kami angkat. Kemudian yang kedua ada solusi dan metodologi. Kemudian yang ketiga itu ada algoritma serta flowchart yang kami gunakan. Kemudian yang keempat itu ada analisis kompleksitas serta hasil yang kami dapatkan. Serta yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang telah kami lakukan. Lanjut. Oke. Di bab pertama ini ada latar belakang yang dimana di era transformasi digital saat ini tuh banyak pelaku UMKM kuliner yang mulai bermigrasi ke platform digital gitu untuk menyajikan katalog menu pada pelanggannya gitu. Namun ada beberapa masalah klasik yang muncul ketika variasi menu yang di aplikasi mereka itu bertambah hingga ribuan antrian gitu. Nah, jadi fitur pencarian itu yang mulanya cepat, lambat laun dia mulai terasa lambat, serta hal ini tentu merusak pengalaman pengguna yang mengharapkan pencarian yang instan gitu. Nah, jadinya banyak pengelola UMKM atau bahkan pengembang sistem pemula yang bingung gitu dalam menentukan algoritma pencarian mana sih yang paling tepat dan paling efisien gitu. Nah, maka dari itu, jadi secara teoritis itu kita memiliki ada dua pilihan pencarian gitu. Nah, di antara yang pertama ada linear search yang berbasis brute force, kemudian ada binary search dari decrease dan conquer gitu. Nah, pada linear search itu ia tuh membandingkan data itu dengan cara satu per satu secara linear tanpa ada syaratnya data yang harus berurutan itu. Nah, sedangkan kalau binary search itu ia itu bekerja dengan membelah ruang pencarian secara logaritmik, namun mensyaratkan datanya harus terurut terlebih dahulu dari yang paling kecil hingga yang terbesar gitu. Nah, jadinya melalui penelitian ini kami ingin membuktikan secara empiris kinerja kedua algoritma tersebut pada real world dataset yaitu kuliner gitu. Nah, boleh di next. Nah, untuk penjelasan mengenai permasalahan dan solusi yang kami berikan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alek. Terima kasih. Baik, jadi berkaca dari latar belakang yang telah dijelaskan Dede, muncullah beberapa masalah, dan ini masalah yang telah kami identifikasi. Yang pertama itu ada dataset lebih dari 12.000 entry di resep makanan Indonesia atau resep masakan Indonesia. Ini merupakan dataset yang sangat banyak, jadi sulit untuk diolah. Lalu yang kedua, ada algoritma yang sangat naif, jadinya boros sumber daya komputasi. Lalu yang ketiga, belum ada perbandingan empiris yang jelas atau belum ada bukti yang jelas mengenai perbandingan ini. Lalu yang keempat, dataset tidak terurut secara default. Ini bagian paling sulit untuk pengelola UMKM. Nah, lalu solusi apa yang kami rancang? Yang pertama ada sistem perbandingan ganda. Jadi kami menjalankan linear dan binary search secara bersamaan dan mencatat waktunya masing-masing. Yang kedua ada pre-processing dan filtering. Jadi kami membersihkan data null, data duplikat, maupun data lowercase, lalu mengurutkan untuk binary search. Kami melakukan 3 skenario pengujian, dari yang base case di awal, average case di tengah, dan worst case di akhir dataset. Lalu ada visualisasi dan laporan. Kami menyajikan tabel perbandingan waktu eksekusi yang mudah dibaca. Selanjutnya, di bagian metodologi, ini merupakan proses-proses kami melakukan perbandingan.
Yang pertama itu ada pengumpulan dataset, yang kedua ada pre-processing, yang ketiga ada implementasi algoritma, yang keempat pengujian 3 skenario, lalu yang kelima analisis perbandingan. Nah, lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Untuk Diwa, dipersilakan. Baik, terima kasih Ale atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan untuk penjelasan dari algoritma brute force dan juga algoritma dari binary search yang dimana merupakan algoritma dari decrease and conquer. Nah, saya mulai dari brute force dulu yang dimana algoritmanya itu atau pencariannya adalah linear search, yang dimana cara penelusurannya itu adalah menelusuri elemen satu persatu dari indeks ke 0 hingga indeks terakhir yang ada di dalam suatu array yang digunakan dalam dataset tersebut, yang dimana jika data itu sudah dicari satu persatu dan juga sudah menemui target di salah satu lokasi di data array tersebut, maka prosesnya akan berhenti. Nah, untuk brute force ini sendiri, kompleksitas waktunya digambarkan sebagai ON, yang dimana semakin banyak datanya, maka akan semakin lama juga proses datanya atau proses pencarian datanya. Nah, untuk best case-nya sendiri yang dimana dapat terjadi jika data atau kata kunci yang dicari berada di tempat paling depan dalam suatu array, dan worst case-nya sendiri yang akan terjadi jika data atau kata kunci yang dicari berada di tempat paling belakang di datasetnya itu sendiri. Kemudian bisa di next, Ale. Next. Nah, untuk algoritma binary search-nya atau decrease and conquer-nya, jadi cara pengerjaannya atau cara kerjanya itu adalah dia beroperasi pada data terurut. Jadi kita tuh harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Seperti yang dibilang Alek tadi, datanya belum terurut, jadi kami menggunakan library dari Python di Google Colab untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu, baru kita bisa mengimplementasikan algoritma binary search ini. Jadi cara kerjanya, kita bagi dulu datanya menjadi 2 pointer left and right, dan setiap iterasi akan menghitung nilai mid-nya. Nilai mid-nya dihitung, jika nilai mid-nya sudah ketemu maka dicari kira-kira key-nya atau kata kunci yang dicari itu berada di kanan nilai mid atau di kiri nilai mid. Kalau di kanan nilai mid maka array-nya akan dipotong setengah ke kanan dan pencarian akan dimulai lagi menghitung nilai mid baru, kemudian dicari sampai ketemu kata kuncinya. Kemudian untuk kompleksitas waktunya sendiri digambarkan sebagai O log n, dan juga untuk best case skenario sendiri berada saat data yang dicari itu berada di tengah-tengah data. Untuk worst case skenario sendiri terjadi ketika data yang dicari itu ada di paling depan array atau berada di paling belakang array. Mungkin bisa di next, Ale, untuk lebih lengkapnya. Untuk analisis kecepatan waktunya, analisis kompleksitas hasil pengujian dari kami ada menguji 3 kali pengujian, yang dimana yang pertama itu kita coba di indeks awal-awal, kemudian di indeks tengah-tengah, dan indeks ke terakhir agak belakang. Jadi untuk skenario pertama dengan target ayam bakar itu, dia untuk indeks brute force-nya ada di indeks ke-11. Jadi dia tuh datanya ada di indeks ke-11 di urutan array-nya itu. Untuk di DNC-nya, karena dia mulai perhitungan dari tengah, maka dia kehitungnya indeks ke 332. Jadi itu yang saya sebutkan barusan, kalau dia datanya ada di bagian pinggir-pinggir maka indeksnya akan lebih banyak gitu. Kemudian juga untuk waktunya sendiri di bagian indeks skenario pertama ini masih unggul brute force karena dia mulai waktunya mulai eksekusi array-nya dari awal, sedangkan DNC agak lebih lambat sepersekian detik karena dia mulainya dari tengah. Habis itu untuk skenario kedua indeksnya itu berada di tengah-tengah. Nah, untuk waktunya itu di sini sudah mulai lebih cepat DNC karena memang DNC dari tengah-tengah itu memang sangat optimal dibandingkan dengan algoritma
dari linear search. Kemudian untuk yang ketiga, skenario worst case-nya sendiri untuk brute force itu ada di indeks ke 6496, dan juga untuk DNC ada di indeks ke 12401. Walaupun brute force ini atau mohon maaf DNC ini berada di worst case, namun perolehan waktu yang didapat DNC ini tidak jauh beda dibanding dengan best case-nya. Jadi untuk data yang lebih banyak, lebih efektif untuk menggunakan DNC dibandingkan linear search dari brute force itu sendiri. Mungkin bisa di next, Ale. Nah, ini merupakan tabel grafik untuk waktu eksekusi dari brute force dan juga DNC, yang dimana awal-awal waktunya masih kurang lebih sama. Di bagian kiri bawah itu masih terlihat waktunya agak beda-beda tipis, mirip-mirip. Yang di tengah-tengah itu mulai kelihatan brute force agak mulai jauh meninggalkan DNC, dan juga di bagian ketiga itu mulai sangat terlihat, di mana di algoritma brute force itu sangat-sangat jauh perbedaannya dibandingkan dengan algoritma DNC, yang dimana juga DNC di sini terlihat sangat konsisten dari indeks yang di awal atau indeks yang di tengah ataupun indeks yang di akhir, dia waktunya cenderung konsisten begitu. Mungkin bisa di next lagi, Ale. Nah, ini untuk analisis kompleksitas waktu. Best case scenario untuk linear search ada di 0, sepersekian 5 detik dengan langsung ditemukan mendekati O1, yaitu artinya mendekati data di indeks ke-1. Kemudian ini di bagian best case ini lebih baik atau lebih unggul linear search dibandingkan binary search, karena memang keunggulan linear search itu data yang ada di awal-awal gitu, kata kunci yang ada di awal-awal. Kemudian untuk average case, data yang ada di tengah-tengah, ini sudah unggul binary search, di mana untuk linear search iterasinya sudah 1681, mulai lambat, dan juga mendekati ON. ON itu artinya mendekati jumlah array total untuk datasetnya itu. Kemudian untuk binary search itu dari 12.468 entry hanya 14 perbandingan saja yang tereksekusi. Jadi dia hanya membandingkan 14 kali pengulangan data untuk mencapai kata kunci yang diinginkan, seperti itu. Kemudian untuk worst case-nya sendiri di linear search mencapai 6.000 sekian iterasi, yang dimana itu memakan waktu sangat lama dibandingkan dengan binary search dengan indeks data ke 12.401 tetap hanya menjalankan 14 langkah atau iterasi dalam pencarian datanya sampai menemukan data yang diinginkan, seperti itu. Mungkin bisa di next lagi, Ale. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi akan dijelaskan oleh teman saya, Dede. Terima kasih. Oke, terima kasih Diwa yang udah memaparkan hasil analisis data yang sangat terperinci. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas project yang sudah kami lakukan ini. Jadi berdasarkan pengujian yang empirize yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan ada beberapa yang sangat krusial gitu. Yang dimana yang pertama itu ada efisiensi dan skalabilitas. Jadi untuk pendekatan decrease dan conquer dari binary search itu terbukti jauh lebih efisien dan scalable untuk sistem pencarian menu digital UMKM jika dibandingkan oleh pendekatan brute force atau linear search gitu. Kemudian yang kedua itu ada konsistensi performa, yang dimana waktu eksekusi binary search itu sangat konsisten di kisaran 0,0001 detik di semua skenario. Tidak peduli apakah data berada di awal, di tengah, atau di akhir. Sementara untuk linear search itu dia sangat tidak stabil dan rentan ada kolaps kinerja ketika ukuran datanya yang membesar gitu. Nah, kemudian adapun rekomendasi untuk UMKM kuliner yang kami dapat simpulkan, yang dimana kami sangat merekomendasikan para pengembang sistem aplikasi UMKM itu untuk menerapkan binary search gitu.
memang sih ada beberapa overheat pada komputasi untuk mengurutkan data di awal. Namun ini tuh cukup dilakukan hanya satu kali saja gitu pada saat aplikasinya di startup gitu. Jadi untuk keuntungan performa pencarian instan yang didapatkan itu setelahnya, jadi bersifat permanen dan sangat berharga gitu untuk kenyamanan dari pelanggannya gitu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai project kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan Pak Purnama atas atensinya untuk melihat video dari analisis komparasi linear search kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.